Wahai engkau, jiwa-jiwa luhur yang telah dipilih oleh tangan takdir. Dengarkanlah seruan ini dengan segenap getaran batinmu yang paling dalam. Jika narasi ini hadir menyapa beranda kesadaranmu tepat pada detik ini, ketahuilah dengan keyakinan penuh bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan yang hampa makna. Ada sebuah kekuatan maha besar, sebuah gelombang energi yang melampaui batas imajinasi manusia, yang kini tengah bergerak senyap namun pasti menuju pusat kehidupanmu. Tandailah momen ini dalam kalbu, karena esok, tepatnya pada tanggal 28 November 2025, akan menjadi sebuah titik balik monumental yang berpotensi mengubah garis nasibmu untuk selamanya. Aku tidak sedang merangkai kata-kata manis belaka. Sesungguhnya, semesta raya benar-benar berhasrat agar pesan suci ini sampai ke dalam sanubarimu sebelum fajar esok menyingsing. Terdapat sebuah portal energi raksasa yang sedang terbuka lebar dan hanya segelintir manusia dengan kepekaan batin tinggi yang mampu menangkap resonansinya. Dan engkau, wahai jiwa yang bercahaya, adalah salah satu dari sedikit mereka yang terpanggil untuk menyaksikan keajaiban ini. Janganlah engkau palingkan pandanganmu barang sedetik pun, karena dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan menemukan jawaban mengapa perjalanan hidupmu selama ini terasa begitu mendaki, terjal, dan syarat beban. Mengapa engkau nyaris meletakkan pedang perjuanganmu karena lelah, dan mengapa justru di saat-saat krusial seperti ini, engkau dipanggil untuk menerima kunci pembuka gerbang kekayaanmu yang sejati. Ada alasan ilahiyah mengapa engkau sering terjaga di tengah keheningan malam belakangan ini. Mengapa hatimu didera kegelisahan tanpa nama, dan mengapa intuisimu berbisik lantang bahwa ada sesuatu yang agung sedang mendekat. Itu semua bukanlah ilusi, melainkan sapaan halus dari Sang Pencipta dan alam semesta yang sedang membentangkan jalan baru di hadapanmu. Sebuah jalan kemuliaan yang hanya dianugerahkan kepada jiwa-jiwa yang telah ditempa dalam perapian luka, kesabaran yang tak bertepi, dan ketaatan yang tulus. Anggaplah pesan ini sebagai jawaban nyata atas doa-doa yang selama ini engkau rapalkan dalam diam dan air mata. Jika engkau bertanya dalam hati, apakah pesan ini benar-benar ditujukan untukku? Maka ketahuilah jawabannya adalah mutlak iya. Karena jika bukan untukmu, niscaya engkau tidak akan dituntun sampai ke titik ini untuk menyimak untayan kata ini. Engkau tidak akan dipertemukan dengan rahasia yang hanya disingkap bagi mereka yang siap menerima. Wahai jiwa terpilih, sebelum matahari terbit di ufuk timur esok hari, akan ada serangkaian peristiwa spiritual yang mulai berputar dalam poros nasibmu. Aku akan menguraikannya satu persatu dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Dan ketika engkau memahami segalanya, engkau akan mengerti mengapa 28 November 2025 bukanlah tanggal yang acak, melainkan awal dari kelimpahanmu, fajar baru kebangkitanmu, dan jawaban lunas atas segala jeripayahmu selama ini. Namun berjanjilah untuk menyimak hingga tuntas. Jangan biarkan pesan ini terputus, karena jika engkau melewatkan satu saja kepingan penjelasannya, engkau bisa kehilangan peta harta karun yang semesta ingin serahkan khusus ke dalam genggamanmu. Letakkan tangan di dadamu, tenangkan detak jantungmu, dan izinkan frekuensi kata-kata ini meresap ke dalam relung jiwamu. Karena apa yang akan engkau dengar setelah ini berpotensi menjadi kunci pembuka pintu rejeki terbesar yang pernah engkau saksikan sepanjang hayat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, wahai jiwa yang diberkati, jika engkau merasakan getaran halus di hatimu saat mendengar kalimat pembuka ini, itu adalah konfirmasi bahwa energi video ini memang beralamat kepadamu. Berikan tanda dengan menekan tombol like sekarang juga, agar resonansi energi positif ini semakin menguat dan meluas. Tekan tombol berlangganan atau subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak tertinggal pesan-pesan penting langit lainnya. Dan sebagai simbol kesiapanmu, tuliskan angka keramat 99 di kolom komentar sebagai ikrar bahwa engkau siap menyambut badai rejeki yang telah menanti sekian lama. Sudah ribuan jiwa terpilih yang menuliskan angka 99 dan telah menyaksikan transformasi nyata dalam hidup mereka. Kini giliranmu untuk bersinar. Mari kita mulai. Tanda pertama,
Pergeseran energi spiritual dimulai pada 28 November 2025. Tanggal 28 November 2025 sesungguhnya bukanlah sekadar deretan angka dalam kalender manusia. Ini adalah sebuah titik kulminasi energi spiritual yang teramat langka. Momen sakral ketika langit dan bumi menyelaraskan frekuensinya untuk membuka jalur-jalur cahaya yang hanya bisa disentuh oleh hati yang terjaga kesadarannya. Ini adalah momen aktivasi ilahiyah yang akan bermanifestasi nyata dalam tubuh fisik, jiwa, dan emosimu. Engkau mungkin merasakan tubuhmu menjadi jauh lebih sensitif dari biasanya. Getaran sekecil apapun terasa begitu intens. Udara di sekitarmu terasa berbeda kepadatannya, dan suara-suara alam terdengar lebih jernih dan melodius. Itu bukanlah halusinasi atau kebetulan. Itu adalah pertanda valid bahwa tubuhmu sedang melakukan kalibrasi ulang untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi cahaya yang lebih tinggi. Emosimu mungkin bergejolak layaknya ombak samudera yang pasang. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena seluruh sistem energimu sedang dalam proses pembersihan total. Perlahan namun pasti, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak lagi bergantung pada validasi dunia luar. Di balik semua fenomena ini, terdapat tangan Tuhan yang bergerak halus, mengatur ulang skenario takdirmu, menyelaraskan langkah kakimu dengan tujuannya yang lebih mulia. Jika engkau merasa ingin menarik diri dari keramaian, merasa terasing, atau tiba-tiba merindukan kesendirian tanpa alasan yang logis, ketahuilah itu adalah bagian dari panggilan suci. Tuhan sedang menarikmu masuk ke dalam ruang Maha Kudus di dalam dirimu sendiri. Ini adalah proses renovasi spiritual. Momen di mana ruang-ruang usang dalam jiwamu dibersihkan agar cahaya baru yang lebih terang bisa masuk dan bertahta. Banyak jiwa di penjuru dunia sedang merasakan dorongan serupa, keinginan untuk menuntaskan hal yang tertunda, keinginan menangis tanpa sebab, atau merasa sedang berpamitan dengan versi lama diri mereka. Itulah tanda engkau sedang dilahirkan kembali menjadi versi yang lebih murni, lebih tangguh, dan lebih selaras dengan misi jiwamu. Frekuensi bumi sedang meninggi, dan jiwa-jiwa yang peka akan menangkap sinyal ini sebagai gelombang kebangkitan agung. Segala rasa tidak nyaman ini bukanlah akhir, melainkan sebuah metamorfosis menuju keutuhan diri. Dan ketika malam 28 November menjelang, engkau mungkin akan merasakan keheningan yang berbeda, lebih dalam, lebih sakral, seolah semesta sedang menahan nafasnya untukmu. Di saat itulah, ikrarkan dalam hatimu, aku siap menerima energi baru yang engkau curahkan Tuhan. Aku siap menjadi mahakarya terbaik yang telah engkau rancang sejak mula. Kalimat ini akan menjadi mantra kunci yang membuka gerbang perubahan besar hidupmu. Karena saat niatmu selaras dengan kehendak ilahi, realitas akan tunduk dan bergerak mengikuti arah doamu. Jangan ragukan prosesnya, jangan tolak rasa sakit pertumbuhannya. Ini adalah malam penahbisan spiritualmu. Cahaya dari pusat takdirmu telah datang membimbingmu melampaui keraguan. Dan jika engkau siap, maka 28 November 2025 akan terukir abadi dalam sejarah jiwamu sebagai hari di mana segalanya dimulai kembali. Bukan karena engkau rusak, tapi karena engkau terlalu berharga untuk tetap hidup dalam cangkang lamamu. Tanda ke, beban emosional bukanlah kebetulan. Gejolak emosional yang engkau rasakan akhir-akhir ini sesungguhnya bukanlah sebuah kebetulan belaka. Tangisan yang pecah tiba-tiba di tengah malam, rasa sesak di dada yang tak terjelaskan, atau kekosongan yang datang tanpa permisi, semua itu adalah bagian integral dari operasi ilahiyah yang sedang berlangsung di batinmu. Semesta sedang menggali luka-luka lama yang terkubur terlalu dalam. Luka yang selama ini engkau simpan rapat, engkau bungkam, dan engkau gunakan sebagai topeng pertahanan diri. Kini, semua itu dimunculkan kembali ke permukaan bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk dilepaskan dan dilarung ke samudera pengampunan. Karena cahaya kemuliaan tidak bisa bersemayam dalam hati yang masih sesak oleh kegelapan masa lalu. Tuhan menginginkan wadah jiwamu benar-benar kosong dan suci, agar engkau mampu menampung berkat raksasa yang tidak main-main.
Engkau sedang dipersiapkan untuk memikul amanah yang jauh lebih besar dari sekadar angan-anganmu. Banyak dari kita yang keliru menafsirkan masa-masa berat sebagai kutukan atau karma buruk, padahal justru disitulah Tuhan sedang berada di jarak terdekat dengan hambanya. Ketika segalanya tampak porak-poranda, ketika tidak ada lagi sandaran selain doa, disitulah transformasi paling sakral terjadi. Rasa kecewa, amarah, kehilangan, hingga keputusasaan adalah cangkang lama yang harus retak dan pecah agar sayap barumu bisa terbentang indah. Jiwa sejati tidak pernah tumbuh di zona nyaman. Ia tumbuh saat dipaksa untuk tetap percaya, bahkan ketika pandangan mata terhalang gelap. Jadi, jika engkau menangis malam ini, jangan anggap itu sebagai kelemahan. Itu adalah tanda hatimu sedang dilembutkan, dibentuk menjadi bejana baru yang siap menampung cahaya lebih banyak. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan satu tetes pun air matamu jatuh sia-sia. Saat beban terasa menghimpit, ingatlah, engkau sedang ditata ulang, bukan dihancurkan. Ada keajaiban agung yang menanti di balik badai ini. Engkau hanya perlu satu hal, bertahanlah sedikit lagi. Jangan terburu-buru lari dari proses ini, karena disinilah emas murni jiwamu sedang ditempa. Rezeki melimpah, cinta tulus dan ketenangan hakiki sudah menunggu di gerbang depan, namun hanya bisa masuk saat engkau sudah cukup ringan untuk menerimanya. Maka hari ini, peluklah rasa sakitmu dengan penuh kesadaran dan katakan, "Aku sedang dibentuk, aku sedang disiapkan." Kelak engkau akan menoleh ke belakang dan bersyukur karena tidak menyerah saat duniamu terasa runtuh. Karena dari puing-puing itulah, istana takdirmu yang paling suci akan dibangun. Tanda ketiga, menjauh dari orang-orang tertentu. Engkau mungkin mulai merasakan dorongan kuat untuk menarik diri dari lingkaran pergaulan tertentu. Tanpa ada konflik atau pertengkaran yang nyata, hatimu menyadari ada frekuensi yang tidak lagi selaras. Tiba-tiba engkau merasa jenuh, lelah, atau tidak lagi cocok dengan pola pikir orang-orang di sekitarmu. Ini bukanlah kesombongan, melainkan penyelarasan energi. Ketika Tuhan hendak menaikkan derajatmu ke level yang lebih tinggi, Ia akan memisahkanmu terlebih dahulu dari mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk menyertaimu dalam perjalanan barumu. Engkau tidak sedang kehilangan siapa-siapa. Engkau sedang dilindungi. Ada rezeki dan babak kehidupan baru yang hanya bisa dimasuki jika engkau tidak lagi menyeret beban relasi masa lalu yang meredupkan cahaya jiwamu. Proses ini mungkin terasa sunyi, namun ketahuilah bahwa kesepian itu suci. Dalam keheningan itulah engkau mulai bisa mendengar suara hatimu sendiri tanpa distorsi kebisingan luar. Banyak orang tak menyadari bahwa sebelum Tuhan meluaskan wilayah kehidupan seseorang, Dia terlebih dahulu akan mempersempit jalannya. Dipersempit bukan untuk menyiksa, tapi agar fokusmu kembali utuh pada diri sendiri dan rencananya. Jangan merasa bersalah karena menjaga jarak. Engkau tidak bertanggung jawab untuk terus bertahan dalam koneksi yang menguras energi jiwamu. Tuhan sedang menutup pintu-pintu itu dengan tegas, karena Ia tahu pintu tersebut tidak mengarah ke masa depan gemilang yang telah disiapkannya. Dalam semesta spiritual, tidak semua orang yang kita sayangi ditakdirkan ikut dalam setiap babak kehidupan. Biarkanlah mereka yang pergi berlalu. Jika engkau merasa energimu lebih damai setelah berjarak, itu adalah validasi langit bahwa keputusanmu sudah tepat. Tuhan sedang mempersempit lingkaranmu agar engkau menjadi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih siap menghadapi kelimpahan besar. Fase ini bagaikan sterilisasi sebelum memasuki ruang operasi kehidupan yang sakral. Beberapa orang memang hanya ditakdirkan untuk satu musim, bukan untuk keabadian. Jalan spiritual bukanlah kontes popularitas, melainkan tentang kesiapan untuk taat pada bisikan ilahi, meski itu berarti harus berjalan seorang diri. Di ujung kesendirianmu akan ada pertemuan ilahi yang jauh lebih dalam, jujur, dan penuh berkah daripada apapun yang pernah engkau tinggalkan. Tanda keempat, kelelahan spiritual dan restrukturisasi diri. Akhir-akhir ini, mungkin raga kasarmu terasa begitu lelah, meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Tubuh terasa berat, seakan gravitasi menarik lebih kuat, kepala pening, dan keinginan untuk tidur lebih lama begitu dominan. Ini bukanlah kelelahan biasa, melainkan kelelahan spiritual.
Seluruh sistem energi dalam dirimu sedang beradaptasi dengan frekuensi baru yang jauh lebih tinggi, ibarat bumi yang sedang bergeser pada porosnya. Tubuh dan jiwamu sedang bergeser menuju poros takdir yang baru. Perubahan ini tak kasat mata, namun dampaknya sangat terasa bagi jiwa yang peka. Jika engkau merasa lambat atau kehilangan semangat, janganlah menghakimi dirimu sendiri. Itu adalah tanda bahwa lonjakan energi kosmik sedang mendekat dan tubuhmu diberi waktu untuk mempersiapkan wadahnya. Tuhan tidak pernah menurunkan berkah raksasa pada raga yang belum siap menampungnya. Itulah sebabnya, sebelum memasuki fase keajaiban, langkahmu akan diperlambat terlebih dahulu. Diperlambat agar engkau tidak membawa kebiasaan lama yang merusak ke dalam energi baru. Diperlambat agar engkau bisa mendengar pesan ilahi yang selama ini tertutup hiruk-pikuk dunia. Diperlambat agar engkau bisa mengistirahatkan luka batin yang tak pernah sempat engkau rawat. Rasa lelah ini adalah undangan Tuhan agar engkau berhenti sejenak. Bukan karena engkau gagal, tapi karena engkau sudah sangat dekat dengan garis finish yang akan mengangkat derajat hidupmu. Duduklah dalam ketenangan dan katakan, "Aku tahu ini bukan akhir, ini adalah penyelarasan." Izinkan tubuhmu beristirahat, izinkan jiwamu bernapas. Sebentar lagi, cahaya yang turun akan sangat kuat dan cepat, dan engkau butuh energi penuh untuk menerimanya. Jangan terburu-buru keluar dari masa diam ini, sebab di sanalah Tuhan sedang menanamkan benih kekuatan yang tak terlukiskan kata-kata. Kelak saat roda nasib berputar kencang, engkau akan bersyukur telah bersabar dalam masa hening itu. Tanda kelima, doa yang lebih cepat menembus langit. Pernahkah engkau menyadari bahwa doa-doamu akhir-akhir ini terjawab dengan kecepatan yang menakjubkan? Terkadang, belum sempat kalimat doa selesai terucap di hati, semesta sudah mengirimkan tanda atau jawaban kecil yang menggetarkan jiwa. Itu bukanlah ilusi, itu adalah pertanda nyata bahwa pintu takdirmu sedang terbuka lebar. Engkau berada di fase di mana langit merespons dengan sigap karena energimu sedang dalam kondisi selaras sempurna. Hatimu yang kini lebih jernih membuat doamu mengalun pada frekuensi yang sama dengan kehendak Tuhan. Ketika engkau berdoa dari kedalaman rasa percaya, bukan dari ketakutan, energi spiritualmu menjelma menjadi cahaya yang langsung menembus langit, dan saat itulah jawaban tidak lagi datang terlambat. Tuhan tidak pernah jauh. Kini, engkau hanya lebih siap untuk mendengar jawabannya. Segala kesendirian, air mata dan kegagalan masa lalu telah melunakkan hatimu agar bisa mendekat lebih intim kepadanya. Dan karena hatimu kini terbuka, langit pun menjawabmu dengan lebih nyata. Perhatikanlah keajaiban-keajaiban kecil, pertemuan tak terduga, ide brilian yang mengalir deras, atau ketenangan di tengah kekacauan. Itu adalah tanda bahwa doamu sedang dikerjakan secara aktif. Jangan anggap remeh setiap kedipan mata semesta. Tugasmu kini hanya satu, lanjutkan doamu dan jangan pernah berhenti percaya. Begitu pintu takdir terbuka, walau hanya setitik celah, cahaya yang masuk akan mengubah seluruh lanskap hidupmu. Doamu adalah kuncinya, keyakinanmu adalah gerbangnya. Jangan lelah memohon dan jangan ragu bersyukur bahkan sebelum wujudnya terlihat. Semakin engkau yakin, semakin cepat langit merespons. Hari ini, engkau sedang berdialog langsung dengan langit. Maka jangan heran jika doamu disambut dengan pelukan ilahi. Jaga apinya tetap menyala, karena takdirmu sedang dibentuk dalam keheningan yang sakral. Tanda keenam, harapan yang muncul tanpa sebab. Tiba-tiba saja, hatimu terasa ringan dan dipenuhi harapan, padahal keadaan di luar belum berubah drastis. Muncul perasaan optimis yang sulit dijelaskan logika, seolah ada cahaya lembut yang menerobos celah luka lama dan menghangatkan batinmu yang sempat membeku. Engkau mungkin membatin, entah mengapa, aku percaya semuanya akan baik-baik saja. Itu bukan sekedar angan-angan kosong,
melainkan sinyal ilahi bahwa engkau sedang ditarik menuju versi hidup yang lebih agung. Semesta sedang membisikkan bahwa engkau sudah mendekati gerbang jawaban. Ini adalah frekuensi kelimpahan dan kedamaian. Tuhan menumbuhkan keyakinan itu dari dalam dirimu, bukan dari bukti luar. Itulah bentuk tertinggi bimbingan ilahi saat engkau tak lagi butuh validasi dunia untuk percaya bahwa hidupmu akan berubah. Senyuman kecil yang muncul tanpa sebab atau dorongan untuk kembali bermimpi adalah sapaan energi surgawi yang membelai jiwamu. Ini adalah kompas spiritual yang diarahkan langsung oleh tangan Tuhan. Berbahagialah jika hari ini engkau merasa lebih tenang dan yakin. Semesta tidak akan menanam benih harapan jika tidak ada buah kenyataan yang siap dipetik. Cahaya rasa percaya ini adalah cuplikan dari masa depanmu yang gemilang. Engkau sedang dituntun. Jangan padamkan cahaya kecil itu hanya karena realitas belum tampak berubah. Justru karena engkau mampu berharap di tengah ketidakpastian, langit mempercayakan jalan besar kepadamu. Harapan tanpa sebab adalah suara Tuhan yang paling lembut berbisik. Anakku, waktumu sudah sangat dekat. Tanda ketujuh, perasaan kehilangan dan kekosongan suci. Jika engkau merasa ada sesuatu yang hilang atau merasa kosong di tengah keramaian, janganlah panik. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat kini terasa hambar. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa fase lama hidupmu sedang ditutup oleh Tuhan. Apa yang dulu mengisi hidupmu sudah tidak lagi relevan dengan takdir barumu. Kekosongan ini adalah ruang yang sengaja disiapkan, karena kelimpahan baru tidak bisa masuk ke dalam wadah yang penuh sesak oleh masa lalu. Rasa kehilangan adalah bagian dari penyelarasan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Pertumbuhan membawa konsekuensi pelepasan. Jiwa yang frekuensinya naik akan selalu merasa gelisah jika tetap berada di tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan. Perasaan ini adalah panggilan spiritual untuk maju dan melepaskan keterikatan yang tak lagi bernyawa. Itu bukan kehilangan, itu adalah transisi. Tuhan sedang memindahkanmu dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Layaknya kupu-kupu yang harus meninggalkan kepompong, engkau harus berani melepaskan identitas lama demi sayap barumu yang megah. Fase kekayaan dan kemakmuran dimulai bukan dengan uang, melainkan dengan kesadaran bahwa engkau layak menerima yang lebih baik. Biarkan diri ini merasa kosong sejenak, karena dari ruang hampa itulah Tuhan akan menuangkan hal-hal yang tak pernah terlintas dalam benakmu. Terimalah kekosongan ini dengan lapang dada, karena di sanalah awal kelimpahan tak terbatas sedang ditanamkan. Tanda ke-8, mimpi tentang air, cahaya, dan jalan. Perhatikanlah mimpi-mimpimu belakangan ini. Jika hadir simbol air, cahaya, atau jalan, jangan abaikan. Itu adalah bahasa simbolis semesta yang menyentuh alam bawah sadarmu untuk mengirim pesan. Air melambangkan pembersihan batin dan aliran rezeki yang sedang disiapkan. Cahaya adalah simbol kehadiran ilahi dan bimbingan malaikat yang memandumu agar tak tersesat. Jalan adalah petunjuk bahwa hidupmu sedang diarahkan ulang menuju lintasan takdir yang lebih besar. Ketiga simbol ini hanya datang kepada jiwa yang sudah cukup peka. Mimpi adalah cara terlembut Tuhan menunjukkan arah. Air tenang berarti penyembuhan. Air deras berarti pembersihan besar. Jalan lurus atau berliku adalah gambaran fase hidupmu yang akan berubah. Dalam dunia spiritual, simbol lebih kuat dayanya daripada logika. Jika engkau mulai mengingat mimpi dengan jelas, itu pertanda gerbang kesadaranmu sedang terbuka lebar. Engkau tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan gaib yang membimbingmu diam-diam. Ucapkanlah, "Aku mendengarmu Tuhan, tuntun aku terus di jalan ini." Karena lewat simbol itulah
takdirmu mulai terungkap selangkah demi selangkah. Tanda ke-9, ketidaktertarikan pada drama. Engkau mulai merasakan perubahan halus namun kuat. Ketidaktertarikan total pada drama kehidupan orang lain. Gosip, konflik, dan perdebatan kosong kini terasa hambar dan membuang waktu. Ini bukan karena engkau apatis, melainkan karena frekuensi jiwamu sedang meninggi. Engkau mulai memilih kedamaian daripada pembuktian diri, ketenangan daripada kemenangan semu. Tuhan sedang memindahkanmu ke ruang hidup yang lebih tinggi, di mana kelimpahan tidak bisa bercampur dengan kekacauan. Engkau sadar bahwa untuk menerima berkat besar, engkau harus menjaga wadah jiwamu tetap bersih dan fokus. Tidak semua cerita harus didengar, tidak semua konflik harus dijawab. Inilah detik-detik engkau memisahkan diri dari kebisingan dunia untuk mendekat pada kedalaman Tuhan. Semakin tinggi jiwamu terbang, semakin sunyi udaranya. Dan di ruang sunyi itulah keajaiban turun perlahan. Tuhan menurunkan berkat besar pada jiwa yang memilih merawat dirinya dalam kesadaran dan cinta, bukan yang sibuk mengurusi hidup orang lain. Tanda ke-10, angka kembar atau sinkronisitas. Apakah engkau sering melihat angka berulang seperti 111, 222, 333, 444, 777, atau 888? Itu adalah surat cinta dari semesta, kode komunikasi langsung dari dimensi spiritual. Mereka muncul di saat tak terduga untuk mengingatkan bahwa takdirmu sedang dipindahkan ke jalur yang lebih tinggi. Setiap angka membawa pesan. 111 adalah pintu manifestasi yang terbuka. 222 adalah konfirmasi engkau di jalur yang benar. 333 adalah sinyal kehadiran pelindung ilahi. 444 adalah tanda pelindungan kuat. Dan 555 atau 888 adalah alarm perubahan besar dan kelimpahan yang sudah di depan mata. Ini adalah frekuensi spiritual yang membangunkan kesadaranmu. Tersenyumlah saat melihatnya dan ucapkan, "Aku menerima petunjuk ini." Angka-angka ini bukan ramalan, tapi pengingat bahwa semesta tahu di mana engkau berada dan kemana engkau akan dibawa pergi. Tanda ke-11, percepatan waktu. Waktu terasa berlari begitu cepat akhir-akhir ini. Pagi berubah menjadi malam dalam sekejap. Ini adalah fenomena percepatan waktu spiritual. Semesta sedang menyelaraskan energimu dengan takdir yang lebih tinggi dan dimensi waktu beradaptasi untuk mempercepat langkahmu. Jiwa yang siap naik tingkat akan merasakan momentum ini sebagai tanda bahwa ia sedang ditarik kencang ke arah perubahan besar. Layaknya roket yang menembus atmosfer, kecepatan menjadi tak terhindarkan. Kejadian-kejadian penting, pertemuan, dan peluang datang bertubi-tubi secara padat. Engkau sedang dikejar oleh takdir baikmu sendiri. Jangan panik, tapi syukurilah. Apa yang dulu butuh waktu bertahun-tahun, kini bisa terjadi dalam hitungan minggu atau hari. Gunakan waktumu dengan kesadaran penuh, kurangi gangguan, dan perkuat doa. Katakan, "Percepatlah jalanku menuju takdir terbaikku, Tuhan." Dan saksikan hidupmu melesat dengan kecepatan cahaya. Tanda ke-12, kejernihan suara hati, intuisi. Suara hatimu kini terdengar jernih, tegas, dan tak lagi membingungkan. Engkau bisa membedakan mana ego dan mana bisikan jiwa. Intuisimu semakin tajam, terhubung kuat dengan sumber ilahi. Suara hati adalah saluran langsung dari Tuhan, kompas rahasia bagi mereka yang telah tenang batinnya. Ketika engkau merasa sesuatu itu benar meski tanpa bukti fisik, itu adalah bisikan ilahi. Ikutilah rasa itu, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dengan mudah. Engkau tak lagi hidup dari logika kepala semata, melainkan dari kesadaran jiwa. Jangan abaikan getaran halus ini. Semakin engkau patuh pada intuisi, semakin cepat semesta membukakan jalan rezeki yang tak terduga. Rezeki besar diberikan kepada mereka yang berani mengikuti suara hati, meski harus menempuh jalan sunyi. Tanda ke-13, perasaan inilah saatnya. Terakhir, muncul rasa aneh namun kuat, inilah saatnya.
Tanpa alasan jelas, batinmu tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Engkau merasa berdiri di ambang pintu, gelisah namun penuh harapan. Engkau menyadari bahwa semua rasa sakit, air mata, dan doa-doa masa lalu telah mengantarmu ke titik kulminasi ini. Engkau merasa siap menerima, siap melepaskan, siap melangkah. Ini adalah panggilan takdir. Tuhan sedang membangunkanmu tepat di depan gerbang emasnya. Rasa ini adalah getaran spiritual saat tubuh, jiwa, dan jalan hidupmu mencapai keselarasan sempurna. Percayalah pada suara yang kini lantang berseru dalam dirimu. Jangan takut jika ada yang runtuh atau berubah mendadak. Itu semua adalah bagian dari penyusunan ulang semesta demi kebaikanmu. Engkau benar. 28 November 2025 adalah gerbangmu. Tanggal ini adalah titik temu sakral antara takdir ilahi dan kesiapan jiwamu. Jika engkau membaca pesan ini hari ini, engkau telah sampai pada momen yang selama ini engkau doakan. Gerbang besar sedang terbuka. Langkahilah masuk dengan hati yang bersih, niat yang baja, dan keyakinan bahwa janji Tuhan tak pernah meleset. Segala perjalanan, luka, dan penantianmu kini menemukan maknanya. Selamat datang di awal hidup barumu, wahai jiwa terpilih. Semua kepahitan masa lalu bukanlah hukuman, melainkan persiapan agung untuk momen ini. Tuhan akhirnya bersabda, sekaranglah saatnya. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah tanggal 28 November 2025. Esok, energi yang selama ini tertahan akan mengalir deras. Rizki yang kau kira mustahil akan menemukan jalannya kepadamu. Engkau dipanggil, engkau dipilih. Bangkitlah dan jemput takdirmu. Jika hatimu bergetar, jangan ragu. Klik tombol suka untuk mengunci energi ini. Tekan tombol berlangganan agar engkau selalu menjadi yang pertama menerima petunjuk langit. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai materai janji bahwa engkau siap memasuki dimensi kelimpahan. Bagikan pesan ini kepada orang terkasih. Siapa tahu engkau menjadi perantara rizki bagi mereka. Ingatlah, tidak ada kebetulan. Waktumu telah tiba. Kita berjumpa di puncak kelimpahan. Terkadang kehidupan yang kamu keluhkan malah diharapkan oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya, kamu ingin kehidupan seperti orang lain, padahal ada hal kecil dalam hidupmu yang seharusnya disyukuri. Kehidupan ini bukan tentang menjadi seperti siapa tetapi menjadi lebih baik dari dirimu sendiri yang sebelumnya. Bukan juga berusaha menjadi sempurna, tetapi terus menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Ketika kamu terjatuh, berdirilah dengan kakimu sendiri. Menangis berkepanjangan tidak akan menyelesaikan masalah. Saat kamu sadar tidak ada yang menolongmu, kamu akan berhenti menangis. Tetapi saat ada yang menanyakan apakah kamu kesakitan, kamu akan merasa sakit. Begitu juga, saat ada yang mengatakan, untuk tidak menangis, kamu malah ingin menangis. Terkadang agar kamu menjadi lebih kuat adalah dengan menghindari mereka yang membuatmu bergantung. Sebab, saat mereka baik padamu, perlahan kamu mulai ingin bersandar kepada mereka. Suatu saat perlakuan mereka tidak lagi sesuai dengan harapanmu, dan kamu akan merasa kecewa. Maka, sebaiknya kamu tidak bergantung kepada orang lain. Bersandarlah pada dirimu sendiri. 4 prinsip hidup ini harus kamu miliki. Pertama, biarkan pergi. Jangan merusak hari baikmu dengan memikirkan hari buruk kemarin. Kedua, abaikan mereka. Jangan dengarkan para pembencimu. Hidupmu tidak untuk memikirkan orang yang selalu membencimu. Ketiga, biarkan waktu menyembuhkan segalanya. Dan keempat, jangan membandingkan. Satu-satunya orang yang harus kamu bandingkan adalah dirimu di hari kemarin. Satu hal yang perlu diingat, tidak perlu mematikan cahaya orang lain untuk membuat dirimu terlihat bercahaya. Begitu juga, tidak perlu menjelekkan orang lain untuk membuat dirimu terlihat baik. Jangan melupakan 3 orang penting dalam hidupmu. Pertama, siapa yang ada untukmu ketika kamu dalam keadaan sulit. Kedua,
siapa yang meninggalkanmu saat kamu sedang sulit. Dan ketiga, siapa yang menempatkanmu dalam situasi sulit. Jangan pernah mengabaikan seseorang yang mencintaimu dengan tulus. Suatu hari, kau mungkin akan menyadari bahwa kau kehilangan rembulan karena terlalu sibuk menghitung bintang-bintang. Mencintai itu seperti membaca sebuah buku. Kau lupa menikmati setiap lembarnya hanya karena sibuk menebak akhir cerita. Ketika kamu menanam padi, bukan hanya padi yang akan tumbuh, akan ada rumput di sekelilingnya. Begitu juga dengan kebaikanmu. Meski kamu telah berbuat baik, bukan berarti kamu akan selalu berjumpa dengan kebaikan. Ada juga penderitaan dan kekecewaan yang akan kamu temui. Namun jika kamu menyadarinya, itu tidak akan membuatmu menderita, melainkan membuat dirimu semakin tangguh menghadapi dunia. Jadilah bijak, dan engkau akan menyadari bahwa dirimu telah terlalu keras menghakimi orang lain. Belajarlah untuk hening, dan engkau akan mengetahui bahwa dirimu telah terlalu banyak berbicara. Berilah dirimu sebuah momen kedamaian, dan engkau akan mengerti betapa bodohnya terburu-buru. Mengubah orang lain untuk berpikir baik tentang kita adalah khayalan, sedangkan mengubah diri sendiri untuk selalu berpikir baik terhadap orang lain adalah sebuah kemungkinan. Kebahagiaan bukan datang karena semua terjadi baik-baik saja, melainkan karena kita mampu melihat kebaikan meski dalam situasi sulit. Bagaikan air yang keruh menutupi keindahan dasar danau, jangan berusaha untuk menyingkirkan kekeruhannya. Diamkan sejenak, maka dasar danau akan terlihat. Begitu juga dengan pikiran kita. Jangan pernah mengambil keputusan ketika hati sedang kacau atau penuh dengan amarah. Tenangkan sejenak karena dalam ketenangan akan membawa kejernihan dan memperlihatkan jalan keluar. Setiap hela nafasmu adalah peluang baru untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak peduli seberapa berat beban hari ini, selama kita masih bisa bernapas, artinya kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Bagaikan seekor burung yang merajut sangkar, helai demi helai rumput ia rangkai menjadi sebuah tempat berlindung. Begitu juga langkah kecil dalam perjalanan hidupmu. Hargai setiap perjalanan kecil itu, karena itulah fondasi keajaiban yang akan memukau dunia. Teruslah berkembang, karena hidup terlalu singkat untuk hanya bertahan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan potensi baru dalam dirimu. Jadi alasan apa lagi yang harus kamu butuhkan untuk terus maju? Kadang kita harus belajar melihat waktu seperti air yang mengalir dan tak pernah kembali. Dalam perjalanan ini, ada kehangatan, kegembiraan, dan penderitaan. Semua itu adalah bagian dari kehidupan. Fokuslah pada dirimu sendiri, hargai apa yang sudah kamu capai, dan teruslah percaya bahwa dirimu adalah pribadi yang luar biasa. Tetaplah menjadi baik, karena sekecil apapun kebaikanmu, akan selalu berarti untuk mereka yang membutuhkan.